Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini perkenalkan saya atas nama Tantowi Yahya, mahasiswa program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, sehingga bisa merasakan berbagai macam nikmat yang lain sampai saat ini. Kedua kalinya sholawat beserta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman kepintaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang Tax Amnesty atau yang biasa sering disebut dengan pengampunan pajak. Dalam video kali ini pembahasan mengenai tentang pengampunan pajak adalah untuk menyelesaikan tugas untuk mata kuliah hukum pajak. Pajak adalah salah satu kewajiban warga negara yang merupakan suatu upaya pengumpulan dana untuk menjalankan fungsi perekonomian negara berkembang secara dinamis. Pemungutan pajak sebagai kewajiban tentunya mengikat bagi masyarakat yang terhimpun dalam suatu hubungan yang saling terikat dan memiliki hak serta kewajiban. Sejalan dengan pendapat dari Ferdinand Tonies dalam Siti Kurnia Rahayu, menyebutkan bahwa pajak merupakan gejala sosial dan hanya terjadi dalam suatu masyarakat. Tanpa ada masyarakat tidak mungkin ada mekanisme pemungutan pajak. Meskipun pajak adalah suatu pungutan yang memiliki sifat wajib dan menunjukkan kepatuhan dalam pemungutan pajak, tentu saja suatu kesadaran yang mencerminkan seorang warga negara yang baik. Namun banyak juga pihak yang menganggap bahwa pajak adalah suatu beban yang harus dipikul oleh suatu negara. Dikarenakan disebut sebagai beban, maka dapat dikatakan sebagai bentuk pengorbanan yang dipaksakan, sehingga pajak menjadi suatu debat pro dan kontra di dalam masyarakat suatu negara. Menurut UU No. 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak, tax amnesty adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang. Tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Sedangkan menurut PMK No. 118 per PMK 03/2016, tax amnesty adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang. Tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak. Satu dari pengertian tersebut sudah jelas bahwa bagi wajib pajak yang mengikuti pengampunan pajak atau tax amnesty, maka kepadanya mendapatkan keuntungan diantaranya adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang. Tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan. Misalnya wajib pajak tidak pernah melaporkan SPT dalam kurung surat pemberitahuan baik masa maupun tahunan dari tahun 2019 sampai dengan 2023. Apabila wajib pajak tersebut mengikuti tax amnesty, maka pajak yang seharusnya terutang dan sanksi denda yang seharusnya dibayar menjadi hilang atau dihapus dengan cara mengungkapkan seluruh hartanya dan membayar uang tebusan. Maksud dari uang tebusan adalah sejumlah uang yang dibayarkan ke kas negara untuk mendapatkan pengampunan pajak. Nantinya uang tebusan ini secara resmi masuk ke kas negara dan dapat digunakan untuk membiayai pembangunan. Dasar hukum pengampunan pajak sudah diatur oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, yaitu UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak. Dalam pelaksanaannya, pengampunan pajak didasarkan pada 4 asas antara lain. 1. Asas keadilan. John Rawls memiliki suatu pandangan terhadap keadilan itu sendiri. Dikutip dalam buku yang ditulisnya dengan judul A Theory of Justice, keadilan menurut John Rawls adalah fairness.
Salah satu wujud dari keadilan fairness adalah memandang berbagai pihak yang berada di situasi awal sebagai pihak yang netral dan rasional. Keadilan merupakan hal yang diidam-idamkan oleh setiap orang. Hukum yang baik adalah hukum yang dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat sehingga akan menciptakan rasa aman dan nyaman di waktu yang bersamaan. Formulasi kebijakan pengampunan pajak pada dasarnya tetap memperhatikan asas keadilan. Namun dalam pelaksanaannya masih banyak masyarakat yang merasa bahwa asas keadilan tersebut tidak terpenuhi. Persyaratan-persyaratan yang diberikan agar dapat menggunakan haknya dalam pengampunan pajak adalah sebagai berikut. A. Memiliki nomor pokok wajib pajak NPWPB membayar uang tebusan. C. Melunasi seluruh tunggakan pajak. D. Melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar atau melunasi pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi wajib pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan atau penyidikan. E. Menyampaikan SPT terakhir bagi wajib pajak yang telah memiliki kewajiban menyampaikan surat pemberitahuan tahunan penghasilan. Dan F. Mencabut permohonan 2. Asas kemanfaatan pengampunan pajak merupakan suatu kebijakan yang memiliki tujuan jangka panjang. Dampak yang diberikan akan dapat terasa jika sudah melalui proses dan waktu yang panjang. Oleh karena itu memang dibutuhkan waktu agar masyarakat dapat menyesuaikan dirinya dengan kebijakan ini dan merasakan dampaknya di masa depan. Kepastian hukum merupakan suatu kondisi di mana tersedia segala kemungkinan sebagai berikut. Satu tersedianya ketentuan aturan yang jelas, konsisten, dan dapat diperoleh dengan cara yang mudah. Selain itu, suatu aturan harus diterbitkan oleh pihak yang memiliki wewenang untuk melakukan hal tersebut. Dua instansi yang berada di pemerintahan harus mampu menerapkan aturan tersebut dengan konsisten serta diberikan kewajiban untuk mematuhi segala ketentuan yang tercantum dalam peraturan tersebut. 3. Warga negara sebagai masyarakat harus mampu menyesuaikan dirinya dengan aturan yang telah ada dengan tidak melakukan segala ketentuan yang dilarang. 4. Hakim yang berada di ranah peradilan tidak diperkenankan untuk berpihak kepada sisi tertentu dalam menerapkan suatu aturan hukum. 5. Keputusan yang didapatkan dari jalannya sidang di peradilan harus dilaksanakan sebaik mungkin dan seadil-adilnya. 4. Asas kepentingan nasional. Asas kepentingan nasional merujuk kepada prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang menjadi dasar dalam menentukan kebijakan atau tindakan suatu negara demi kepentingan nasionalnya. Ini dapat mencakup berbagai hal, termasuk keamanan, ekonomi, sosial, politik, dan lain-lain. Prinsip-prinsip ini membantu negara untuk menjaga dan meningkatkan keberlanjutan serta kesejahteraan masyarakatnya. Beberapa asas kepentingan nasional umumnya mencakup keamanan nasional, perlindungan terhadap ancaman baik dari dalam maupun dari luar negeri yang dapat membahayakan keutuhan dan kedaulatan negara. Kesejahteraan ekonomi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan memastikan stabilitas ekonomi demi kesejahteraan rakyat. Kedaulatan politik, mempertahankan otonomi dan kebebasan untuk mengambil keputusan politik tanpa campur tangan dari pihak luar. Kesejahteraan sosial, meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperhatikan keadilan sosial, dan mengatasi masalah-masalah sosial dalam negara. Pengembangan sumber daya, mencapai pemanfaatan optimal terhadap sumber daya alam dan manusia dalam rangka pembangunan nasional. Hubungan internasional, membangun dan memelihara hubungan baik dengan negara-negara lain untuk mencapai kepentingan nasional dan perdamaian dunia. Tujuan dan manfaat pengampunan pajak dalam kurung tax amnesty. Tujuan dari tax amnesty berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 adalah sebagai berikut. 1. Mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi. 2. Mendorong reformasi perpajakan. 3. Meningkatkan penerimaan pajak. Dengan adanya tax amnesty maka akan menghasilkan tambahan penerimaan baru sebab diperkirakan efektif untuk memperkecil kekurangan penerimaan negara. Selama ini tercatat ada potensi dana,
karena adanya wajib pajak yang tidak membayar pajak di Indonesia. Dengan adanya tax amnesty akan menjadi indikator kebangkitan bisnis properti di Indonesia. Berdasarkan ketentuan pasal 11 ayat 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak Jo pasal 23 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118/03/2016 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak menyebutkan wajib pajak yang telah diterbitkan surat keterangan memperoleh fasilitas pengampunan pajak berupa 1. Penghapusan pajak terutang yang belum diterbitkan ketetapan pajak, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan, dan tidak dikenai sanksi pidana di bidang perpajakan. Untuk kewajiban perpajakan dalam masa pajak, bagian tahun pajak, dan tahun pajak, sampai dengan akhir tahun pajak terakhir. 2. Penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga atau denda untuk kewajiban perpajakan dalam masa pajak, bagian tahun pajak, dan tahun pajak, sampai dengan akhir tahun pajak terakhir. 3. Tidak dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan atas kewajiban perpajakan dalam masa pajak, bagian tahun pajak, dan tahun pajak, sampai dengan akhir tahun pajak terakhir. Dan 4. Penghentian pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Dalam hal wajib pajak sedang dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan atas kewajiban perpajakan, sampai dengan akhir tahun pajak terakhir, yang sebelumnya telah ditangguhkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 3. Surat pernyataan yang disampaikan oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dilampiri dengan, dalam kurung, pasal 13 ayat 6 bagi A. Bukti pembayaran uang tebusan berupa surat setoran pajak atau bukti penerimaan negara B. Bukti pelunasan tunggakan pajak berupa surat setoran pajak atau bukti penerimaan negara dan atau surat setoran bukan pajak beserta daftar rincian tunggakan pajak bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak. C. Daftar rincian harta dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran huruf D Peraturan Menteri ini beserta informasi kepemilikan harta yang dilaporkan D. Daftar utang dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran huruf D Peraturan Menteri ini serta dokumen pendukung E. Bukti pelunasan pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan berupa 1. Surat setoran pajak atau 2. Bukti penerimaan negara. Bagi wajib pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan atas bukti permulaan dan atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Dengan disertai informasi tertulis dari Direktur Jenderal Pajak melalui Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Bukti Permulaan atau Kepala Unit Pelaksana Penyidikan. F. Fotokopi SPT terakhir atau salinan berupa cetakan SPT terakhir yang disampaikan secara elektronik bagi wajib pajak yang telah memiliki kewajiban menyampaikan SPT P dan G. Surat pernyataan mencabut permohonan dan atau pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf F dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran huruf E Peraturan Menteri ini. Surat pernyataan tersebut disampaikan secara langsung oleh wajib pajak atau penerima kuasa wajib pajak ke AKPP tempat wajib pajak terdaftar atau B. Tempat tertentu meliputi 1. Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Hong Kong 2. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura 3. Kedutaan Besar Republik Indonesia di London dan 4.
tempat tertentu selain sebagaimana dimaksud pada huruf A, huruf B, dan huruf C yang ditetapkan oleh Menteri dalam hal diperlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Undang-Undang Pengampunan Pajak.